Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membuat video interaktif atau video sumber belajar di mana tema kita pada kali ini yaitu materi FPB atau faktor persekutuan terbesar. Materi ini merupakan termasuk materi dari mata kuliah Matematika Dasar SDMI, yang mana pada mata kuliah ini ada 3 bahan kajian besar yang tercakup di dalamnya. Yang pertama kajian bilangan, kemudian yang kedua kajian geometri dan pengukuran, yang ketiga yaitu kajian statistika. FPB ini merupakan kajian yang masuk ke dalam bilangan. Nah, apa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada materi FPB ini? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep faktor dan faktor persekutuan dari suatu bilangan. Kemudian yang kedua, mampu menyelesaikan FPB dengan berbagai macam metode. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor dalam matematika? Kalau dalam ilmu sosial tentu faktor ini lain lagi maknanya. Pada matematika, faktor yang kita maksud itu adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan. Atau lebih sederhananya, faktor itu adalah pembagi dari suatu bilangan. Mari kita lihat contoh FPB ya. Ini materi yang sifatnya sudah berulang, barangkali di tiap tingkat sekolah kita juga sudah pernah dikenalkan dengan materi ini gitu ya. Misalnya kita lihat contohnya ini. FPB dari 12 dan 18. Ini yang sederhana dulu ya. Yang pertama sekali yang kita tentukan yaitu faktor dari 12. Apa saja bilangan pembagi dari 12 ini? Yang pertama 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini adalah faktor dari bilangan 12. Lalu faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Ini juga terhimpun dalam faktor dari bilangan 18. Dari bilangan pembagi ini atau faktor ini, kita lihat mana yang sama antara faktor 12 dan 18, lalu kita ambil adalah bilangan yang paling besar. Maka FPB-nya itu diperoleh 6. Nah, lalu yang menjadi salah satu tujuan kita, tadi sudah disampaikan, yaitu mengetahui dan bisa menyelesaikan soal-soal FPB dengan berbagai macam metode. Jadi ada 4 metode untuk mencari FPB. Yang pertama, irisan himpunan. Yang kedua, faktorisasi prima. Yang ketiga, algoritma Euclid. Yang keempat, sengkedan atau tabel. Ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu irisan himpunan. Dalam metode ini kita mendaftar semua bilangan dari himpunan pembagi positif dari 2 bilangan. Kemudian kita menentukan semua pembagi sekutu dan kita memilih yang terbesar. Ini yang sudah kita cobakan ketika pengalaman awal tadi antara bilangan 12 dan 18. Nah, sekarang kita coba dengan bilangan 20 dan 32, lebih besar dari tadi. Langkah yang pertama, dengan metode irisan himpunan, kita daftar semua faktor dari bilangan 20. Apa saja faktor dari bilangan 20 atau pembagi dari bilangan 20? Ada 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian faktor dari 32. Ada 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Sekarang sudah terlihat mana saja yang beririsan atau sama.
Kemudian faktor 20 irisan faktor 32 didapatlah angka 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk menentukan FPB kita pilih dari yang beririsan ini mana bilangan yang paling besar. Karena FPB itu adalah faktor persekutuan yang paling besar. Maka dapatlah diperoleh hasilnya FPB adalah 3. Selanjutnya faktorisasi prima. Nah, metode yang kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Pertama kita harus menentukan faktorisasi prima dari dua bilangan, kemudian kita pilih pangkat yang terendah. Nah, jadi cara ini kita harus menentukan faktorisasi prima dari bilangan yang kita cari. Faktorisasi prima ini adalah pembagi dari bilangan prima. Kita tahu, kita sudah pelajari pada materi sebelumnya, bilangan prima ini adalah bilangan yang mempunyai dua faktor atau pembagi, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima dapat kita simpulkan bilangan yang memiliki dua faktor. Apa saja masuk dalam bilangan prima? Mulai dari yang terendah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba contohkan tentukan FPB dari 18 dan 20. Yang pertama langkahnya kita harus membuat pohon faktor ya untuk memudahkan kita mendata atau mendaftar faktorisasi primanya. Kita harus membagi dari bilangan prima yang terendah. 18 bagi 2 dapat 9, 9 bagi 3 dapatnya 3. Kalau sudah 3 ini berakhir proses. Selanjutnya bilangan 20 bagi 2 dapat 10, 10 bagi 2 dapat 5. Sampai di sini kita data. Berarti 18 ini yang menjadi faktor primanya 2 kali 3 kali 3. Atau bisa kita singkat dengan 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang 20, 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 kali 5. Ingat, pada faktorisasi prima ini kita harus mencari faktor yang sama, kemudian kita ambil pangkat yang terendah. Mana yang sama dari dua bilangan ini? Kita peroleh yaitu faktorisasi primanya 2. Ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 2. Kita pilih pangkat terendah, artinya kita mengambil yang bilangan 2 saja. Maka didapat FPB dari 18 dan 20 adalah 2. Yang ketiga, metode algoritma Euclid. Algoritma Euclid ini penamaannya sesuai dengan ahli yang mengemukakannya, yaitu Euclid. Terlebih dahulu tidak salah kita mengasumsikan bahwa B besar dari 0 atau B itu kecil sama dari A. Jadi misalnya tentukanlah FPB dari A dan B yang menjadi ketentuan pertama, tentu yang B itu kecil dari A atau yang A itu adalah bilangan yang besar dari B. Nah, apa rumus atau ketentuan untuk pengerjaan FPB dengan algoritma Euclid ini? Mari kita lihat. A sama dengan Q1 dikali B ditambah dengan R1. Yang A adalah bilangan A, yang B bilangan B. Kemudian Q1 ini adalah pengali dari bilangan B yang mendekati hasilnya bilangan A. Kemudian sisa atau selisihnya itu kita letakkan di R1. Langkah selanjutnya, bilangan B kita turunkan. Kemudian B sama dengan Q2 dikali R1 ditambah dengan R2. Yang menjadi posisi B sekarang digantikan oleh R1 dikali dengan bilangan berapa yang mendekati hasilnya B, yaitu kita posisikan Q2, lalu selisihnya kita letakkan di R2. Begitu seterusnya sampai proses ini R sudah dapat 0, maka selesailah proses pencarian FPB. Mari kita lihat contoh. Tentukan FPB dari 60 dan 45. Ingat, seperti yang pertama kita tetapkan tadi, di mana A itu harus besar dari B. Tentu di sini tentukan FPB dari 60 dan 45. Jadi 60 kita tulis yang di awal. 60 sama dengan titik-titik 45 ditambah titik-titik.
Nah, 45 berapa yang mendekati hasilnya 60? Itu 45 kali 1, 45. Selisih dari 45 ke 60 itu adalah 15. Kita letakkan di posisi belakang atau R. Kita turunkan, lanjutkan proses. 45 sama dengan titik-titik kali 15 ditambah titik-titik. Nah, 15 kali berapa yang hasilnya 45? Rupanya 15 kali 3 hasilnya plus 45, maka sisanya sudah 0 atau R-nya sekarang sudah 0. Nah, kita turunkan 15 berarti sama dengan 0. Apabila sudah sampai sisanya ini 0, maka proses pencarian FPB dengan algoritma Euclid dianggap selesai. Di mana yang menjadi FPB-nya adalah bilangan 15. Ini boleh kita uji dengan metode yang lain, kita buktikan apakah memang benar PB dari 60 dan 45 ini adalah 15. Selanjutnya yang keempat yaitu metode sengkedan atau tabel. Nah, mengapa disebut metode ini sengkedan? Karena dalam pengerjaannya bentuk bersusun ke bawah itu seperti sengkedan yang ada di pedesaan. Jadi sawah yang ada di pedesaan atau perbukitan itu kalau kita lihat dari jauh itu berjenjang-jenjang atau sengkedan. Maka disebut dengan istilah sengkedan. Atau ada juga yang menyebut dengan nama lain tabel. Ini tidak salah juga. Pada prinsipnya pengerjaannya sama antara cara sengkedan dengan cara tabel. Apa yang harus kita ingat? Yang pertama, apabila pembagi bilangan primanya habis membagi kedua ruas bilangan, maka bilangan ini kita tandai. Bisa kita tandai dengan melingkar atau kita checklist. Mari kita lihat contoh. Nah, sekarang kita coba tentukan FPB dari 60 dan 45. Ini bilangan yang pada contoh 3 tadi. Pertama kita buat sejajar 60 dan 45, lalu kita buat garis berbentuk sengkedan. Kemudian dibuat pembaginya. Yang menjadi perhatian bagi kita bersama bahwa kita harus membagi dari bilangan prima yang terendah. Tentunya bilangan 2 ya. 60 bagi 2, 30. 45 bagi 2 tidak bisa, kita turun 45. 30 bagi 2 dapat 15. 45 masih tidak bisa, turun 45 lagi. 15 bagi 3 dapat 5. 45 bagi 3 dapat 15. Bilangan 3 ini habis membagi kedua ruas, kita tandai. Selanjutnya 5 habis bagi 5. 15 habis bagi 5. 1 dapat 3. Lalu dibagi 3, hasilnya selesai. Mana yang menjadi hasil dari FPB, yaitu bilangan yang habis membagi kedua ruas, yaitu 3 dan 5. Kita kalikan 3 kali 5, hasilnya 15. Sama dengan hasil pada algoritma Euclid tadi. Selanjutnya kita berikan satu contoh penyelesaian FPB. Di mana soalnya Dinda memiliki 36 kotak susu, 48 permen, dan 24 bungkus biskuit. Berapa paket maksimal yang dapat dibuat dengan jumlah item yang sama di setiap paket? Nah, ini kita gunakan cara metode irisan himpunan ya, yang paling dasar. Biasanya ini digunakan untuk pengenalan FPB di kelas rendah pada STTMI. Kita daftar dulu yang menjadi faktor 36, selanjutnya 48, faktor 24. Setelah kita mendaftar dari ketiga bilangan ini faktornya, kita lihat mana yang beririsan. Rupanya kita peroleh yang beririsan itu ini ada 1, 2, 3, 4, 6, kemudian 12. Mana yang paling besar? Ya tentu adalah bilangan 12. Maka FPB dari tiga bilangan ini 12. Kemudian karena yang ditanyanya itu adalah setiap paket, maka kita harus membagi 36 dibagi 12 dapatlah 3, 48 dibagi 12 dapat 4 permen, 24 dibagi 12 dapat 2 biskuit. Jadi jawabannya kesimpulan, Dinda dapat membuat 12 bingkisan dengan isi 3 kotak susu, 4 permen lollipop, dan 3 bungkus biskuit per bingkisan. Contoh selanjutnya, siswa kelas 4 SD Nurul Fikri terdiri dari 3 kelas yang sedang mengadakan kegiatan pramuka bersama. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 84 siswa perempuan, 56 siswa laki-laki. Pada sesi permainan, guru memandu ingin membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang sama. Berapa kelompok yang terbentuk, berapa jumlah siswa perempuan dan laki-laki pada setiap kelompok.
Kita daftar terlebih dahulu faktorisasi prima dari 56, dapat 2 kali 2 kali 2 kali 7, kemudian 84, 2 kali 2 kali 3 kali 7. Nah, kita ambil faktor yang sama, kemudian pangkat terendah. Dapatlah 2 pangkat 2 dikali dengan 7. 4 kali 7 hasilnya 28. Jadi jumlah siswa laki-laki per kelompok 84 dibagi 28 dapat 3. Jumlah perempuan 56 dibagi 28 dapat 2. Oke, demikian penyelesaian dari soal ini. Baik, barangkali demikian saja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.